surga, terima kasih untuk Bapak di surga, terima kasih untuk kesempatan bagi kami berjumpa, bersekutu bersama untuk menata pelayanan kami lebih berkualitas lagi. Walaupun hanya dengan cara virtual, tapi kami tahu ini jalan Tuhan untuk melengkapi kami, untuk kami semakin melayani Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau menggunakan kesempatan ini untuk memberkati kami semua, kami bisa berinteraksi dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menyertai kami semua, Engkau menyertai paroki yang akan menyampaikan materi untuk dapat kami pahami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Suwanto. Nah, Bapak Ibu Saudara, selamat malam, selamat bergabung, selamat belajar bersama-sama. Nah, materi kita 2 Senin ini, hari ini dan Senin depan, itu tentang berkhotbah, Saudara. Nah, topiknya sesuai dengan yang ada di wall, di flyer ya, how to prepare and preach great sermons. Jadi, bagaimana cara mempersiapkan dan sekaligus berkhotbah firman Tuhan, pesan yang agung, pesan yang mulia, pesan yang besar itu, Saudara. Nah, kita semua sudah berkhotbah. Nah, saya lihat ada hamba-hamba Tuhan ya, sudah berkhotbah. Tapi ada kecenderungan jemaat itu menerimanya begini, pokoknya yang berbicara di mimbar pasti menyampaikan firman Tuhan, katanya begitu. Nah, isinya nggak peduli apa, pokoknya kalau di balik mimbar dia berbicara, itu pasti berkhotbah, pasti menyampaikan firman Tuhan. Nah, pertanyaannya benarkah, saudara? Itu ya. Nah, makanya malam hari ini kita akan dibimbing oleh Pak Nathanael Rocky Gwinta, MTH. Beliau lulusan dari Saat, MTH dari Saat, jurusan preaching, saudara. Nah, jadi di antara kita semua ini yang lulusan berkhotbah Pak Rocky. Jadi kita bisa khotbah tapi belum lulus menurut Pak Rocky, saudara. Karena MTH-nya bukan jurusan berkhotbah. Oke, beliau punya 1 istri, 2 anak, saudara. Sekarang pelayanan di hamba Tuhan full timer di GKA Gloria Satelit. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung serahkan Pak Rocky untuk menyampaikan materinya. 1 jam kurang lebih, lalu setelah itu tanya jawab, diskusi ya Bapak Ibu, boleh memberikan pertanyaan, tanggapan, komentar dan lain sebagainya. Tuhan memberkati. Silakan Pak Rocky. Baik. Slide saya bisa dilihat jelas, ya, Bapak bisa. Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya bersyukur ya malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan materi sedikit yang saya ketahui dari apa yang saya pelajari selama ini. Saya tahu bahwa Bapak Ibu sekalian sudah banyak sekali mengenal apa itu Alkitab dan juga sudah tahu pemahaman teologi. Mungkin saja saya yakin lebih dalam dari saya, lebih luas dari saya. Namun pada malam hari ini saya coba belajar untuk berbagi apa yang saya angkat dan juga Bapak Ibu bisa melengkapi saya untuk bisa kita belajar sama-sama, tujuannya yaitu untuk kita diperlengkapi bisa melayani lebih baik ya. Saya ini sebenarnya baru kira-kira ya 2004 saya bertemu sama ini kebetulan ya rekan sekelas saya dulu di Aletea tahun 2004, Pak Wanto. Terima kasih Pak Wanto ya bisa bergabung ya dengan kita. 17 tahun yang lampau ya kira-kira kita belajar, saya belajar homiletik ya. Waktu itu Bapak Ibu saya gemetar di depan seluruh dosen dan juga para mahasiswa teologi ya, sangat gentar dan sangat takut ya. Nah, selama kurang lebih 17 tahun ini, Bapak Ibu yang terkasih, banyak hamba Tuhan yang stres waktu dibilang tolong khotbah ya, nanti besok atau bulan depan atau nanti berapa bulan lagi, langsung stres, langsung depresi. Entah kenapa ya. Ya. Kemudian bukan saja hamba Tuhannya stres, tapi banyak jemaat juga yang stres waktu kita khotbah. Ini yang paling cilaka nih. Ditanya, kenapa kamu stres? Soalnya kalau aku khotbah, jemaat jadi stres. Ini juga jadi catatan bagi kita. Lalu kita tanya, alasannya kenapa?
Oh, karena alasannya khotbahnya tidak berbobot, alasannya khotbahnya itu kok ngambang, tidak alkitabiah, bahkan tidak ada kuasa Roh Kudus, katanya begitu. Tidak relevan. Dan satu lagi yang seringkali diungkapkan oleh jemaat, khotbahnya itu tidak lucu. Khotbah kalau lucu itu baru khotbah, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, nah hari ini saya akan sedikit menyampaikan kalau Bapak Ibu pernah dengar atau ikut kelas Pak Beni dulu kala, ya, ada 4 standar khotbah yang baik yang beliau pernah paparkan. Beliau pernah paparkan ada 4 standar. Standar yang pertama adalah khotbah yang alkitabiah. Apa itu khotbah yang alkitabiah? Adalah khotbah yang dasar pesan utamanya dan terutama dalam pemberitaan Injil adalah tentang isi Alkitab, bukan yang lain. Kemudian khotbah standar yang baik yang kedua yang beliau paparkan adalah khotbah itu harus relevan. Bagaimana menyambungkan benang merah pengalaman bangsa Israel, pengalaman para nabi, pengalaman para raja, pengalaman para hakim di dalam perjanjian lama ribuan tahun yang lalu, ditarik benang merah ke zaman saat ini. Harus relevan. Kalau enggak, kita hanya berkhotbah sejarah, bukan berkhotbah tentang hari ini dan menjawab pergumulan jemaat. Yang ketiga, standar khotbah yang baik yang Pak Beni sampaikan waktu itu adalah harus komunikatif. Seorang pengkhotbah harus menyampaikan setiap kalimat dengan komunikatif. Artinya waktu dia menyampaikan walaupun secara satu arah, tapi jemaat merasa bahwa khotbahnya itu hidup dua arah, ya. Dengan bahasa yang bersahabat, bahasa yang kadang-kadang menggelitik, bukan melucu saja, tapi menggelitik, menggugah hati, sehingga fokus pikiran, hati, seluruh jiwa keberadaan pendengar itu melekat dengan pengkhotbah. Tentunya dengan dasar Alkitabiah yang tadi. Dan khotbah yang keempat, standar yang baik menurut Pak Beni adalah khotbah kristosentris. Saya tidak sentuh hari ini tentang khotbah kristosentris dan juga minggu depan saya tidak sentuh, walaupun tesis saya berkaitan dengan khotbah kristosentris. Nah, saya coba mengkaji dan juga coba menjelaskan kepada setiap kita secara praktis, Bapak Ibu, khotbah itu supaya menjadi khotbah yang enjoy. Waktu kita mendengarkan, tugas kita harus menyampaikan firman Tuhan, kita langsung tangkap kesempatan itu. Wow, aku mau, aku senang. Karena ini adalah kesukaanku, aku memberitakan hal baik. Bahkan itu kalaupun teguran adalah hal yang baik pula bagi aku dan juga bagi seluruh jemaat. Nah, Bapak Ibu, saya akan pertama-tama mengajak kita melihat langkah-langkah secara sistematis dalam menyusun khotbah Alkitabiah dari teks khotbah hingga naskah khotbah. Ya, sebelum saya melanjutkan sistematika di dalam khotbah itu, Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya coba kita pikirkan apa sih yang menjadi alasan kita mengikuti seminar malam hari ini. Tentu setiap pendengar, tadi saya sudah sampaikan ada 4 standar khotbah yang Pak Beni pernah sampaikan. Ya. Nah, standar yang disampaikan oleh beliau itu belum tentu itu adalah standar kita khotbah yang baik. Nah, sekarang saya menggiring setiap kita untuk kembali berpikir standar apa yang kita pakai untuk kita menyatakan si dia khotbahnya bagus, pendeta ini khotbahnya mengena, pendeta ini khotbahnya relevan, pendeta ini khotbahnya alkitabiah. Kadang-kadang kita memakai standar dari pengkhotbah. Jadi kalau pengkhotbah itu orasinya bagus, penyampaiannya bagus, komunikatif, intonasinya oke, konsonannya jelas, pengucapan bahkan dia bisa meramu khotbah dengan baik, bahkan dia bisa mendramatisir khotbah dengan baik. Itu kita anggap standar khotbah yang baik dilihat dari pengkhotbah.
Tapi ada juga kita memakai standar khotbah itu dilihat dari pengkhotbah itu memakai teks khotbah. Kalau teks khotbah itu memotivasi dia, maka kita menganggap bahwa khotbahnya itu baik. Tapi ada juga kita menilai bahwa standar khotbah itu yang baik itu kalau pendengarnya tidak ngantuk, maka itu pengkhotbah itu sukses. Ya, ada banyak standar yang kita gunakan. Tapi malam hari ini saya ingin mengajak setiap kita untuk merenungkan kembali sistematika dalam khotbah biar kita menjadikan ini sebagai dasar utama. Ya, pertama-tama kita berkhotbah itu kita harus ingat sumber firman itu adalah dari Tuhan dan hanya untuk Tuhan. Karena peran utama di dalam firman Tuhan itu adalah Tuhan, bukan berbicara banyak hal dan terutama itu adalah si pengkhotbah atau orang lain atau pengalaman orang lain. No, sekalipun itu penting, tapi yang paling utama di dalam penyampaian khotbah adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah sumber kebenaran itu. Tanpa Tuhan dan tidak ada Tuhan, kita juga tidak ada dan khotbah itu tidak ada. Apapun tidak ada termasuk firman Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mengingat bahwa pertama kali kita khotbah, Tuhan itu yang paling utama karena dia adalah sumber firman itu. Ya. Kemudian setelah kita sudah tahu siapa yang paling utama, peran utama di dalam khotbah itu, kita harus ingat Tuhan itu memberikan apa yang namanya inspirasi kepada sang penulis Alkitab. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu, kita semua termasuk saya, waktu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, baik itu penulis-penulis Alkitab yang menuliskan Alkitab, itu diinspirasikan oleh Roh Kudus ya untuk mencatat semua kejadian. Semuanya bukan hanya sekedar berbicara tentang pengalaman penulis bersama dengan Tuhan, dengan umat Tuhan bangsa Israel, ya, atau rekan-rekan para penulis Alkitab, tetapi penulis Alkitab ini dia yang paling utama, dia berkomunikasi, dia bergaul karib dengan Tuhan. Maka dia menuliskan tentang Tuhan. Ya. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu inspirasi. Inspirasi itu adalah from nothing to being. Jadi, setiap penulis Alkitab itu nol di dalam pikiran mereka. Mereka diinspirasikan, diberikan something, firman itu, nevesi, kepada penulis untuk mereka bisa menulis apa yang Tuhan mau, bukan apa yang penulis mau. Ya. Setelah itu, Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa Alkitab itu ada karena ada yang menulis. Bukan Alkitab itu tiba-tiba muncul dari langit, jatuh dari langit, tiba-tiba, oh ini sudah ada. Enggak. Ada penulis Alkitab yang diinspirasikan oleh Roh Kudus sehingga ada Alkitab. Jadi di dalam berkhotbah, selalu kita ingat Tuhan pemeran utama, penulis Alkitab yang tahu seluk-beluk penulisan Alkitab, latar belakangnya, semua kenapa dia tulis, kenapa dia diinspirasikan. Kemudian kita juga harus pakai yang paling utama dasar di dalam kita menyampaikan firman Tuhan adalah Alkitab. Di dalam Alkitab itu terdapat teks dan konteks. Ya. Teks dan konteks ini tidak akan mungkin bisa terpisah. Teks dan konteks itu menjadi satu bagian yang tidak bisa terpisah. Jadi orang kalau berkhotbah, Bapak Ibu, kita tidak bisa menyampaikan hanya konteksnya aja. Atau kita hanya menyampaikan teksnya saja. Tidak bisa. Kita harus menyampaikan ada teks di dalam Alkitab. Teks itu berbicara apa? Harus dilatar belakangi oleh konteks. Saya tidak menggali secara dalam. Bapak Ibu tentu sudah tahu ada konteks dekat, konteks jauh. Konteks dekat itu ayat yang sebelum perikop yang kita khotbahkan atau sesudah perikop yang kita khotbahkan, atau ada yang namanya konteks jauh. Konteks jauh itu kita bisa tarik dari latar belakang penulisan, tujuan penulisan dari kitab tersebut atau surat tersebut di dalam Alkitab. Oke, Bapak Ibu.
Setelah ada oknum Tuhan, penulis Alkitab, muncul kita sebagai pengkhotbah, Bapak Ibu. Pengkhotbah ini diiluminasi. Nah, apa bedanya iluminasi dan inspirasi? Kita harus tahu. Kalau inspirasi itu dari nothing to being, iluminasi itu being to doing. Jadi iluminasi itu artinya kalau kita terjemahkan secara harfiah itu pencahayaan, ya. Jadi iluminasi itu adalah menyalakan cahaya. Jadi gelap itu diterangi. Jadi, kita sudah memperoleh Alkitab atau firman Tuhan melalui penulisan yang ditulis oleh para penulis Alkitab. Sekarang waktu kita menyampaikan khotbah, kita mengerti baik-baik bahwa tujuan penulis Alkitab A, B, C. Tujuan dari latar belakang ini A, B, C. Kita sudah tahu. Baru kita ramu dengan apa yang namanya khotbah. Ya. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu khotbah itu harus berkaitan sekali dengan apa yang namanya teks dan konteks itu. Khotbah kalau tidak menyampaikan tentang teks dan konteks, maka khotbah itu kita yang inspirasikan. Iluminasi itu lahir dari kita, bukan dari Roh Kudus. Jadi khotbah itu kita yang ide-ide sendiri. Ya. Oh, aku tak pikir ini, ini cocok nggak ayat ini? Ada katanya sama. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Jadi khotbah itu harus memperhatikan itu. Sebentar ya. Nanti saya share ya, Bapak Ibu, ke peserta. Oke. Ada yang minta untuk saya share materi ini. Saya akan share. Terima kasih untuk masukannya. Kemudian pasti ada yang namanya AT dan AK. Apa itu? Bapak Ibu tentu sudah tahu ya. AT itu amanat teks. Amanat teks itu lahir dari penulis Alkitab, Bapak Ibu. Penulis Alkitab itu mereka yang menulis Alkitab. Di dalam setiap perikop itu tentu ada amanat teks. Bagian kita adalah, pengkhotbah adalah melihat setiap pesan di dalam satu perikop itu, ayat mana yang kita mau condongkan. Dan tentunya pasti ada masalah di situ yang diangkat oleh penulis, atau pesan utama yang mau disampaikan oleh penulis di dalam setiap teks itu. Itu yang dinamakan yang amanat teks. Caranya bagaimana untuk kita menemukan amanat teks? Kita harus memperhatikan, membaca berulang, melihat. Kenapa bagian ini dituliskan demikian? Nanti di dalam pertemuan berikutnya, saya akan sedikit mengupas secara praktis bagaimana kita bisa menemukan hal tersebut. Nah, amanat teks ini sudah ada dalam Alkitab. Kita harus jeli untuk melihat. Setelah amanat teks ini, kita harus lahirkan namanya AK. AK itu adalah amanat khotbah. Nah, amanat khotbah ini lahir dari amanat teks. Jadi bukan amanat khotbah baru amanat teks. Amanat teks sudah ada ditulis oleh penulis, kita angkat, kita jadikan amanat khotbah. Amanat khotbah seperti apa? Amanat khotbah itu kita buat satu kalimat preposisi untuk kita bisa mengkhotbahkan semua tujuan dari khotbah yang kita akan sampaikan. Jadi amanat khotbah itu adalah pesan utama yang kita mau sampaikan di dalam khotbah hari itu. Jadi bukan amanat teks lagi. Amanat khotbah lahir dari amanat teks. Jadi amanat teks itu yang mensupport amanat khotbah. Dan amanat khotbah itu yang kita pakai. Kalau saya membahasakan dengan bahasa sederhana, wejangan, penuntun, tujuan dari kita menyampaikan khotbah itu. Jadi kita sebelum membuat semua, kita harus lahirkan ini amanat khotbahnya apa. Ya, baru kita bisa membuat seluruh kerangka khotbah. Nah, setelah itu Bapak Ibu, pengkhotbah itu dia mulai persiapan, dia membuat khotbah dan juga sampai kepada pendengar. Jadi saya mau simpulkan Bapak Ibu,
di dalam khotbah itu kita tidak boleh melupakan ada beberapa hal yang penting. Yang pertama ada Tuhan sebagai pemeran utama. Di situ kita harus melihat bahwa mengkaji baik-baik ada penulis Alkitab. Kemudian juga kita harus mendasari firman Tuhan kita berdasarkan Alkitab, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Baru kemudian yang berikutnya, keempat itu kita pengkhotbah, yang membuat yang kelima adalah khotbah, dan juga yang keenam adalah ada pendengarnya. Ya, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Nah, saya sampaikan secara praktis lagi ya Bapak Ibu, kualifikasi dasar pengkhotbah. Kualifikasi dasar pengkhotbah itu yang pertama, seorang pengkhotbah yang baik ya, dia harus bisa apa? Dia harus bisa menguasai diri sendiri ya. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-16 dikatakan, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi di sini jelas bahwa pada saat kita dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita selalu ingat bahwa kita harus mengawasi diri kita. Bukan sedikit-sedikit takut, aduh ya apa ini, ya enggak. Tapi kita harus memperhatikan diri kita, kelayakan kita, menguasai diri. Menguasai lidah itu tidak mudah, dikatakan di dalam Yakobus. Sangat sulit, sulitnya susah. Susah minta ampun. Tapi kita dipimpin, diminta untuk bisa menguasai diri. Di dalam ucapan, di dalam kehidupan, di dalam perilaku. Kita harus menguasai diri dan juga tentu menguasai ajaran. Kemudian, Bapak Ibu, kualifikasi dasar pengkhotbah yang baik itu dia harus menguasai Alkitab. Tentunya kita tidak bisa menguasai Alkitab secara holistik ya. Semua detail Alkitab kita kuasai. Bahkan dosen saja dia belajar tentang PL, ada yang sejarah, ada yang sistematika, ada yang para dosen ada yang fokus ke perjanjian baru biar lebih mumpuni di dalam spesialisasi mereka masing-masing. Tapi mau tidak mau Bapak Ibu, kita tidak perlu harus menjadi seorang pendekar atau seorang yang sakti di dalam Alkitab. Artinya begini, setidaknya kita menguasai secara umum Alkitab itu berbicara tentang apa. Dan mengapa Alkitab dicatat atau diberikan kepada kita. Untuk kita mengerti isi hati Tuhan bagi kita, umat ciptaannya. Selain kita harus menguasai Alkitab, ya, kita yang ketiga kualifikasi dasar ya. Saya melihat kita harus menguasai apa yang namanya ilmu komunikasi, Bapak Ibu. Nah, ini perlu 1 semester sepertinya yang saya tahu. Selain kita menguasai Alkitab, kita harus bisa belajar contoh ya tentang intonasi. Orang yang punya khotbah intonasinya yang baik itu bukan berarti dari awal sampai akhir tinggi terus. Tinggi terus khotbahnya. Nadanya tinggi. Wah, itu khotbahnya bagus. Tidak. Itu intonasi datar namanya. Dari awal sampai akhirnya tinggi terus. Tidak juga dengan intonasi yang rendah terus. Dia ngomong sampai rendah. Suaranya alon, santai gitu. Tidak juga. Pengkhotbah tidak seperti itu. Jadi ada intonasi, ada penekanan, hal-hal yang penting. Kapan dia harus ngerem, kapan dia harus berhenti. Ini harus menguasai apa namanya ilmu komunikasi. Dia bisa mengerti dan dia bisa tahu hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pada saat dia menyampaikan materi. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya
sampaikan analogi begini Bapak Ibu berkaitan dengan khotbah. Berkhotbah itu ibarat memasak ya. Jadi kita sebagai chef yang memasak sebuah food ya, sebuah makanan untuk setiap pelanggan atau konsumen yang menikmati masakan tersebut. Di dalam proses kita memasak makanan itu, semua ibu-ibu, semua bapak-bapak yang memasak pun, seorang chef, dia pasti ingin sekali masakannya dipuji. Itu pada umumnya. Atau dinikmatilah istilahnya oleh para penikmat makanan. Ya. Waktu dia dipuji, senang sekali, bahagia sekali. Tapi yang menjadi problem adalah belum tentu masakannya adalah masakan yang enak, masakan yang digemari oleh para penikmat masakan, makanan ya. Maka di dalam proses dia memasak makanan itu, pengkhotbah harus mempersiapkan bahan yang baik. Mau tidak mau, dia harus tahu seluk-beluk teks yang dia akan sampaikan, buku teologi yang cocok untuk dia bisa pakai, atau buku-buku yang lain berkaitan dengan sains untuk melengkapi persiapan bahannya. Nah, pada saat seorang pengkhotbah atau seorang chef dia pergi ke pasar untuk berbelanja atau supermarket, dia melihat, oh ini buah ini kurang matang. Oh ini buah ini tidak terlalu baik ya. Teksturnya kurang baik. Kemudian dia melihat lagi ini daging sudah lama atau tidak, dagingnya fresh atau tidak, dia tahu. Dia bisa melihat. Jadi bahan itu kita harus berkualitas. Nanti saya akan ramu lagi, saya akan sampaikan kepada kita secara detail lagi ya. Jadi kita nih dari umum ke dalam ya Bapak Ibu. Nah, di dalam persiapan bahan ini juga berbicara tentang waktu Bapak Ibu. Kita harus persiapkan bahan ini, tentu kita perlu waktu yang cukup banyak untuk disiapkan. Secara jujur banyak sekali hamba Tuhan yang mengalami masalah di dalam hal waktu. Contoh ya, ada seorang yang melayani single fighter di dalam sebuah gereja. Dia sebentar dia harus memimpin rapat. Dia sebentar dia harus memimpin orang kedukaan. Malam penghiburan, dia harus mengubur, dia harus memimpin ibadah penguburan atau kremasi. Sebentar dia harus melewati konseling, dia harus mempersiapkan khotbah, dia harus pergi membesuk jemaat. Waktu untuk dia mempersiapkan bahan khotbah ini sangat singkat, bahkan dia tidak punya waktu untuk membaca Alkitab dan juga bahkan buku-buku, apalagi buku teologi. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan sesibuk-sibuknya kita, sebelum kita melakukan aktivitas apapun, sebisa mungkin setiap hari kita baca buku 1 jam. Itu sangat bermanfaat, sangat berfaedah di dalam kehidupan kita secara rohani. Kalau Alkitab kita baca sudah pasti. Tapi saya harap kita di dalam mempersiapkan bahan, mau tidak mau, pengkhotbah yang baik, pengkhotbah yang handal, kemana-mana dia akan mengutamakan bahan yang berkualitas, yaitu mempersiapkan bahan yang fresh. Dengan apa? Dengan cara dia rajin membaca. Tidak ada alasan apapun yang lain untuk seorang berkhotbah dengan baik kalau dia tidak baca Alkitab atau baca bacaan yang lain. Minimal dia harus membaca koran atau baca bacaan berita-berita yang ada di dalam handphone. Sekarang kita kan sudah bisa melihat atau membaca setiap hari dalam persiapan bahan. Kemudian setelah dia sudah siapkan bahan, masuk di dalam proses memasak. Nah, kadang bahannya sudah oke, waktu masak. Wah, ini kapan
tepungnya masuk duluan, bawangnya duluan, minyaknya kapan beli minyak itu yang paling pertama atau keberapa. Dia harus tahu dagingnya duluan atau enggak, kapan diangkat. Nah, proses masak ini penting. Jadi persiapan bahan ini berbicara tentang kita membaca teks Alkitab, kita mempersiapkan bahan-bahan yang lain untuk melengkapi khotbah kita. Tapi proses masak ini berbicara kita sudah menyusun khotbah dengan baik. Alurnya kita harus tahu, ya. Makanan tipe apa yang menjadi andalan kita? Nanti ada jenis-jenis khotbah, Bapak Ibu. Banyak sekali ragam jenis khotbah, ya. Bisa juga ada khotbah narasi. Ada orang yang jago narasi, ada yang khotbah tekstual, ada yang khotbah topikal, ada khotbah ekspositori, ya. Latihan cara penyampaian seperti itu. Jadi proses memasak ini juga butuh waktu yang dalam dan panjang, Bapak Ibu. Kemudian setelah ada persiapan bahan, proses memasak, persiapan kita, yang terakhir penyajian masakan. Kalau 2 tahap awal ini sudah oke, kadang-kadang kita gagal di penyajian masakan. Waktu kita berdiri di depan orang, waktu mau ngomong, kita nggak jelas kita mau ngomong, kacau-kacau. Karena kita tidak tahu cara mengkomunikasikan dengan baik. Ya. Jadi ini berbicara tentang keterampilan komunikasi. Kita harus mempunyai mental yang baik. Nanti saya akan bahas di slide-slide berikutnya, Bapak Ibu. Kita lanjut, Bapak Ibu. Nah, saya akan sampaikan, ya tadi kan saya akan sampaikan dasar kualifikasi pengkhotbah yang baik, menguasai diri, dia bisa menguasai Alkitab, setidaknya dia juga bisa menguasai ilmu komunikasi. Ya. Sekarang saya akan paparkan pengkhotbah yang baik itu mempunyai 3 unsur. Di dalam hal yang lebih rinci lagi, Bapak Ibu. Yang pertama adalah etos. Nah, saya mengambil ilmu yang disampaikan oleh Aristoteles, ya. Dia di dalam ilmu yang ditemukan, dia lebih condong kepada kata etos. Etos bagi dia adalah sebuah konsep tentang ingredients of influence. Jadi elemen atau sebuah komponen dari pengaruh. Jadi dia katakan seseorang yang ingin mempengaruhi orang lain dengan tujuan agar orang atau pendengar itu bersedia untuk tahu, setuju, dan akhirnya melakukan apa yang diinginkannya, harus menggunakan 3 hal. Yang pertama adalah etos. Yang kedua adalah logos. Dan yang ketiga adalah patos. Saya akan mulai dengan etos. Etos itu berbicara tentang kredibilitas yang dimiliki oleh seorang penyampai materi, penyampai khotbah atau memimpin sebuah seminar. Sumber utamanya dia adalah kredibilitasnya, dalam konteks ini keahliannya, kompetensi dia yang dimiliki, yang tentunya diakui oleh orang lain. Jadi, tapi Aristoteles bilang, jangan tunggu, oh lu sudah terkenal baru diakui. Enggak. Justru di dalam setiap momen waktu kita menyampaikan khotbah, menyampaikan seminar, menyampaikan sesuatu, kita sudah menunjukkan kredibilitas kita, ketangguhan kita, kemantapan kita, keyakinan kita ketika kita menyampaikan firman tersebut, khotbah tersebut. Sehingga orang yang mendengar itu, dia menjadi percaya. Dia yakin dengan apa yang kita sampaikan. Karena kita sendiri menyampaikan sesuatu yang kita yakini. Nah, kalau Bapak Ibu menyampaikan sesuatu yang Bapak Ibu tidak yakini, wah, ini menjadi ambigu, menjadi abu-abu, menjadi tidak valid. Berikutnya, Bapak Ibu, selain etos, harus ada patos. Patos ini berbicara tentang emosi dan perasaan.
saya mengingat apa yang dikatakan oleh Raditya Oloan. Pastor Raditya Oloan, dia beberapa waktu yang lalu mengembuskan napas terakhir ya, karena sakit. Di dalam podcast dengan Dani Gamadi dia menyampaikan ada 2 hal yang seringkali saya sampaikan di setiap khotbah. Yang pertama, saya selalu sampaikan tentang apa itu dan siapa itu Yesus. Dan yang kedua, ciri-ciri dia berkhotbah. Dia bilang, gue selalu kalau sampaikan firman Tuhan, gue selalu nangis. Gue merasain kasih Tuhan itu yang dalam. Nah, ini pada saat dia menyampaikan gue selalu nangis, ini berbicara tentang emosi dan perasaan pengkhotbah itu kepada setiap pendengar. Pada saat dia menyatu dengan firman Tuhan, pada saat dia bisa merangkum ke dalam firman Tuhan karena dia sudah mengalami, dia bermain di emosi dia, perasaan dia. Untuk dia sampaikan. Sehingga perasaan yang dirasakan oleh pengkhotbah dari pengalaman dia bersama dengan Tuhan juga dialami oleh setiap pendengar. Kenapa? Karena dia sudah terlebih dahulu mengalami khotbah tersebut. Sehingga khotbah itu tidak kering. Dia bukan mendramatisir secara sia-sia, tapi dia sungguh menghidupi khotbah itu, menghidupi kalimat demi kalimat yang diucapkan. Bahkan cerita yang karena dia sudah mengalami itu. Kemudian Bapak Ibu, kita bisa melihat yang ketiga, logos. Cara logika. Jadi pengkhotbah yang baik, dia punya kredibilitas, dia punya emosi perasaan yang baik. Dan dia juga punya logika yang jalan, alur pikir yang matang. Tentunya dengan argumentasi-argumentasi yang berbobot dan bisa diterima oleh pihak lain. Kalaupun di dalam penyampaian firman Tuhan, tentu tidak ada khotbah yang tidak bisa dikritik ya. Semua khotbah bisa dikritik. Kalaupun ada kritik, ya enggak apa-apa. Itu kan pendapat kita. Yang penting kita bisa bertanggung jawab terhadap teks yang kita sampaikan. Urusannya orang tidak menyetujui pendapat kita, itu urusannya mereka. Tapi kita jangan pernah berdebat dengan siapapun setelah kita berkhotbah. Kalau memang itu kita menyampaikan sesuatu yang salah, kita harus minta ampun dan kita harus jujur. Wah, itu salah. Tapi kalau memang itu berdasarkan firman Tuhan, maju terus. Kebenaran adalah kebenaran. Nah, Bapak Ibu, saya lanjut dari etos patos logos ini, Bapak Ibu. Secara logis, ya, saya sampaikan kepada setiap kita, logos ini berbicara secara logik, reason and proof. Reason itu alasan dan harus ada bukti. Teknik utamanya adalah dia harus memperhatikan struktur penyampaian. Jelas antara waktu dia menyampaikan opening, pembukaan, sampai kepada closing, dia harus tahu dengan jelas alur khotbahnya karena dia sudah susun. Setiap bagian demi bagian khotbah yang dia akan sampaikan. Jadi yang paling tahu khotbah kita bukan pendengar, bukan orang lain. Tapi yang paling tahu seluk-beluk khotbah kita adalah kita. Itu yang paling penting. Jadi struktur pada saat dia berbicara, ini orang sudah jelas. Oh, ini pembukaan, ini isi. Kemudian ini closingnya. Ya. Kemudian ada referensi, tadi yang saya sampaikan di awal-awal. Ada referensi dari buku-buku teologi, data akurasi dari statistik-statistik yang ada, penelitian-penelitian yang ada. Dan studi kasus. Salah satu studi kasus contohnya, waktu kita menyampaikan firman Tuhan secara praktika, kita sampaikan contoh ini secara logik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau seandainya seorang anak 2 tahun atau 3 tahun dikasih pilihan, di tangan kanan dari Bapak Ibu adalah es krim, di tangan kiri dari Bapak Ibu adalah secari kertas yang berisi saham atau setengah dari saham BCA. Kira-kira dia memilih tangan kanan atau tangan kiri? Secara logis, anak itu akan memilih es krim. Ya.
Kalau ditanya kepada Bapak Ibu, pilih yang mana? Aku pilih dong saham BCA. Seperti itu. Jadi secara logis, anak itu ya ini yang menguntungkan aku, yang buat aku enak. Itu menurut pola pikir dari anak tersebut. Tapi secara logis menurut kita orang dewasa, no, jangan. Pilih yang saham BCA dong. Itu kita bisa bangun perusahaan, malah bisa buat perusahaan es krim berapa puluh banyak. Ya, seperti itu. Kemudian ada perbandingan. Perbandingan analogis dan metafora. Ya, contoh ya. Ini tipologi. Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Yesus membawa kita keluar dari perbudakan dosa. Ya seperti itu. Ya, secara tipologi Bapak Ibu bisa sampaikan atau mau bandingkan di dalam surat-surat Paulus ada hamba dosa, ada hamba Kristus, kemudian perbandingan antara Mamon dan juga God itu juga hidup atau mati. Di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bisa dibanding itu antara kata mati dan juga kata hidup. Ya. Oke, kita lanjut. Secara logis kita harus sampaikan ada alasan dan juga ada bukti. Ya. Kita masuk di dalam etos, Bapak Ibu. Etos tadi saya sampaikan ini yang namanya kredibilitas. Kepercayaan. Kepercayaan yang kita bangun ini harus lahir dari kepercayaan yang Tuhan lihat terhadap diri kita. Jadi waktu kita berdiri di depan jemaat, kita menyampaikan, kita benar-benar merasa kita nothing di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan yang melengkapi kita. Sehingga ada keberanian kita karena kita sudah murni di hadapan Tuhan. Murni dalam pengertian kita selalu mengaku segala kelemahan kita, keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Dan dari situ jemaat melihat kredibilitas kita. Kita sudah benar-benar hidup berkenan, baru kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Tentunya dengan memiliki kualitas personal yang mumpuni atau memiliki kompetensi yang tinggi sehingga dapat dipercaya untuk mencapai sebuah tujuan bahwa kita menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar, jemaat juga bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Kemudian kita juga waktu menyampaikan firman Tuhan, kita mempunyai sumber-sumber yang dapat dipercaya. Sumber data yang dapat dipercaya. Contoh waktu kita bilang, saudaraku, di dalam Alkitab pernah enggak dengar bahwa keledai itu berbicara? Masa sih binatang bisa berbicara? Di saat panjang kehidupan kita tidak pernah kita dengar binatang itu bisa berbicara. Tapi Alkitab membuktikan. Di dalam Bilangan pasal 22 ayat 28. Setelah Bileam memukul 3 kali kepada keledainya. Keledai membalas. Di dalam Bilangan 22 ayat 28. Binatang itu, keledai itu mengatakan, kamu kenapa pukul aku? Sampai 3 kali. Aku berbuat salah. Apa kepadamu? Ya, seperti itu. Jadi ada bukti. Begitu Bapak Ibu. Kemudian kita lihat lagi ada yang namanya patos, Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan. Patos ini adalah emosi kita yang main. Nilai kita yang kita tularkan. Ada nilai-nilai yang baik di dalam khotbah itu kita sampaikan ya. Contoh seperti pengalaman hidup kita yang baik, maupun pengalaman-pengalaman hidup kita yang kelam, yang buruk, yang penuh dengan dosa, kita bisa sampaikan, dengan jelas di hadapan seluruh jemaat. Tentunya tujuannya bukan untuk membongkar semua hal supaya jemaat itu, waduh itu hamba Tuhan aja kayak gitu, bukan. Tapi kita bisa mengekspos sesuatu yang sudah beres di hadapan Tuhan untuk jemaat bisa melihat bahwa firman itu adalah firman yang hidup yang disampaikan pada saat kita menyampaikan ilustrasi yang ada. Kemudian kita juga bisa sampaikan di dalam patos ini ada yang namanya inspirasi quotes dengan bahasa-bahasa yang hidup. Kemudian
Kita bisa sampaikan gini, kalau Tuhan berperang, ini contoh ya, kalau Tuhan berperang untuk bangsa Israel, kita juga demikian. Tuhan juga akan berperang bagi kita. Namun ingat Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, Tuhan itu adalah Allah yang mengasihi, tapi Allah juga yang adil. Dia akan menghukum setiap orang yang melakukan kesalahan atau dosa. Ya. Baik. Saya akan sampaikan bagian yang terakhir di dalam konteks kita pada malam hari ini. Bagian-bagian penting di dalam khotbah itu ada 5 hal. Dan ini no excuse. Tidak ada pengecualian, tidak boleh ada. Setiap khotbah, entah itu khotbah ada 3-point sermon, maupun khotbah secara narasi, atau khotbah secara topikal, harus mempunyai 5 bagian ini. Yang pertama, apa yang namanya introduksi atau pendahuluan. Pendahuluan merupakan jembatan atau pintu masuk kepada isi khotbah. Tujuannya untuk membangkitkan minat pendengar dan untuk mempersiapkan pendengar untuk masuk dalam isi khotbah. Oleh karena itu, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat pendahuluan, Bapak Ibu harus perhatikan ini. Pendahuluan itu harus singkat tetapi jelas. Tidak boleh panjang-panjang pendahuluan itu dan tidak boleh berbelit-belit sehingga membosankan pendengar. Harus mempunyai hubungan dengan isi tema khotbah dan harus menarik perhatian pendengar dan membangkitkan minat dari pendengar. Jadi pertama kali starting point Bapak Ibu, pertama kali membuka introduksi itu menentukan sepanjang khotbah itu orang akan wow dengan pertanyaan-pertanyaan yang unik, dengan ilustrasi-ilustrasi yang tajam, atau Bapak Ibu yang bisa umpama contoh ya bisa bernyanyi, Bapak Ibu boleh bawa alat peraga dan lain sebagainya, bisa, sangat bisa ya, atau dengan memutar video dan lain sebagainya bisa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya di dalam minggu depan Bapak Ibu tentang introduksi ini. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, ini yang bukan tidak kalah penting, ini yang paling penting ya, the word of God, firman Tuhan. Ini harus muncul dulu, bukan ide kita yang muncul. Jadi firman Tuhan ini sebagai isi atau tubuh khotbah, inti dari semua khotbah yang akan kita sampaikan kepada jemaat. Ya. Nah, isi khotbah ini Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu dulu kalau belajar homiletika dasar, Bapak Ibu pasti disuruh untuk buat what, how, when, where. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang lain untuk bisa memunculkan ide-ide itu. Nah, Bapak Ibu bisa aja munculkan 1 atau 2 pertanyaan yang menjadi kunci untuk kita bisa tarik AK itu. Kita bisa tarik amanat khotbah itu. Tapi di dalam khotbah ini kita tidak boleh menghindari apa yang namanya the word of God. Alkitab atau dasar itu apa, berbicara apa, baru kita ngomong. Ada pengkhotbah-pengkhotbah yang muncul langsung dia menyampaikan tentang pengalaman pribadinya dia. Dia hanya baca ayat, iya baca ayat, tapi dia tidak mengupas sama sekali ayat itu. Dia hanya menceritakan tentang pengalaman dia. Tapi dia tidak menggali sama sekali the word of God itu. Nah, ini yang berbahaya. Kemudian Bapak Ibu, ini ilustrasi. Ilustrasi ini sangat-sangat penting. Ilustrasi bukan yang main, bukan yang paling utama. Tapi ilustrasi itu sebuah tangga untuk kita sampai kepada puncak. Jadi kalau kita sudah tidak ada lift, tidak ada eskalator, istilahnya ilustrasi sebagai tangga untuk kita bisa sampai ke lantai berikutnya, lantai berikutnya. Nah, kalau ilustrasinya tangganya tidak kuat, kita tidak akan mungkin bisa naik. Kita juga ragu-ragu. Ilustrasi itu harus menarik, Bapak Ibu. Ilustrasi itu harus membuat jemaat ini, oh, dia mengerti baik-baik.
Apa yang disampaikan oleh kita berkaitan dengan pengalaman pengkhotbah, berkaitan dengan pengalaman orang lain, berkaitan dengan yang berkaitan dengan isi khotbah itu bisa ya. Kemudian juga dengan quote-quote yang singkat yang tadi saya sampaikan, ada banyak. Nah, saya akan sampaikan nanti Bapak Ibu, saya punya bahan-bahan ilustrasi yang saya sudah buat, saya masukkan di dalam file. Itu penting sekali Bapak Ibu. Itu senjata saya. Ya. Jadi ilustrasi itu juga kadang-kadang di dalam sebuah khotbah orang akan mengena juga dengan ilustrasi daripada firman Tuhan. Nah, ini juga berbahaya. Tapi dari ilustrasi tersebut itu firman Tuhan itu bisa terekspos. Jadi yang disampaikan bukan ilustrasinya yang paling utama di dalam khotbah, tapi the word of God, firman Allah yang hidup itu. Tapi ilustrasi sebagai tangga untuk bisa kita mengerti baik-baik apa sih maksud dari the word of God. Maka Tuhan Yesus membuat perumpamaan-perumpamaan di dalam Alkitab tujuannya untuk menjelaskan maksud dari kebanyakan kerajaan Allah, ya seperti itu. Karena masih di dalam awang-awang ya pendengar pada saat itu, bahkan konteks saat ini kita melihat perumpamaan-perumpamaan itu sudah ada artinya, ya. Kemudian Bapak Ibu, saya kasih contoh ya tentang ilustrasi yang cukup menarik. Contoh aja. Di zaman dahulu kala, sekira-kira 2000 tahun yang lalu, bangsa Sparta demi mempertahankan kekokohan, keamanan, perlindungan bagi bangsa mereka. Mereka mengorientasikan negara mereka dengan melahirkan anak-anak yang kuat, anak-anak yang tangguh secara fisik, dan mereka mengutamakan otot, bukan otak. Orang Yunani mengutamakan otak, orang Sparta mengutamakan otot. Dengan cara apa? Dengan cara mereka melahirkan anak-anak yang harus panjangnya 65 cm. Di bawah 65 cm dibunuh. Bapak Ibu bayangkan kalau kita yang lahir bagi orang Asia tidak sampai 65 cm, kita sudah tidak lagi hidup sampai saat ini. Tapi dalam anugerah Tuhan yang besar bagi setiap kita, Tuhan tidak memakai standar apapun ketika Tuhan memilih kita. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita melalui anugerahnya. Yaitu contoh Bapak Ibu. Yaitu ada ilustrasi yang kita bisa tarik di dalam khotbah tersebut. Kemudian aplikasi. Nah ini aplikasi ini harus mendarat sekali di dalam kehidupan pendengar. Ya, aplikasi itu harus menyentuh pikiran, hati. Ada orang yang lebih utamakan secara logis. Ada orang yang mengutamakan secara perasaan. Ya, ada banyak sekali pendengar yang bervariasi, beragam sekali pola pikir mereka, perasaan mereka, pergumulan mereka, tantangan mereka yang mereka hadapi. Pada saat mereka duduk, kita berdiri di depan ratusan orang. Mereka berbeda sekali kebutuhan mereka. Tapi kita harus menyampaikan aplikasi yang nyantol karena sudah ada the word of God. Ya, kita memakai kata-kata yang menyentuh mereka untuk mereka bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga Roh Kudus sebagai penghibur, penginsaf yang penuntun kehidupan mereka, dan juga mereka harus mengerti bahwa khotbah yang disampaikan adalah khotbah yang hidup, yang ada di dalam pergumulan hidup mereka. Baru kita tutup dengan konklusi. Konklusi ini kita harus sampaikan dengan klimaks Bapak Ibu. Nah ini perlu waktu yang panjang untuk kita bisa mempersiapkan dengan baik. Tidak juga bertele-tele. Sama waktunya dengan introduksi. Jadi konklusi menjawab apa yang namanya introduksi. Kalau umpama di introduksi kita katakan bahwa bagi Bapak Ibu, apa sih kebahagiaan sejati? Di awal firman Tuhan pada hari ini, banyak orang menganggap kebahagiaan sejati itu adalah dengan mempunyai banyak uang. Banyak orang mengatakan bahwa kebahagiaan sejati itu adalah dengan
orang yang pintar. Banyak orang yang mengatakan kebahagiaan sejati itu adalah dengan tubuh yang sehat. Tapi toh semuanya itu berlalu. Lalu pertanyaannya, apa sih kebahagiaan sejati? Nah, kita bisa paparkan ayatnya apa, kemudian nanti di konklusi kita tutup dengan kebahagiaan sejati itu menurut Alkitab seperti ini. Jadi kita menjawab apa yang namanya introduksi di awal itu. Tentu harus to the point, jangan bertele-tele. Jadi kita menyampaikan firman Tuhan itu dengan jelas. Nah, sampai di sini dulu penyampaian saya materi. Nanti Bapak Ibu, saya akan lebih condong secara detail. Minggu depan kita akan coba lihat langkah-langkah mempersiapkan khotbah, kemudian next level for great preachers ya. Apa sih yang lebih signifikan lagi kalau kita mau naik level lagi untuk dalam preacher ini, dalam berkhotbah maksudnya. Jadi cara menyampaikan khotbah apa-apa saja. Ada beberapa poin yang penting sekali di dalam proses kita menyampaikan khotbah. Kemudian saya akan sampaikan ending akhir 10 tips memiliki khotbah yang baik. Ya, yang saya sudah gumulkan, saya pikirkan. Ya. Kira-kira sampai di sini penyampaian saya, Pak Tim. Ya. Oke, terima kasih Pak Rocky atas penyampaian materinya. Malam hari ini kita sudah diberkati beberapa hal, saudara-saudara, 4 standar khotbah yang baik, sistematika dalam berkhotbah, kualifikasi dasar pengkhotbah, kemudian berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan itu ibarat koki ya, memasak, saudara. Lalu unsur-unsur pengkhotbah tadi yang etos, logos, pathos, dan yang terakhir bagian penting dalam khotbah. Nah, sudah jelas Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan, menanggapi komentar atau pengalaman Bapak Ibu berkhotbah. Ya, silakan saudara-saudara. Oke, ada Bapak Ibu? Ya, sebelumnya ini dulu Pak Rocky. Khotbah itu harus urapan. Nah, kriteria khotbah yang urapan itu seperti apa Pak Rocky? Ini untuk awal. Maksudnya, teman. sorry. Ya, kan khotbah harus Pak. urapan. Ya, khotbah harus urapan. Bahkan jemaat atau yang khotbah pun juga berdoanya, urapilah hambamu, urapilah firman Tuhan, urapilah jemaat. Nah, jadi kriteria khotbah yang urapan itu yang seperti apa Pak Rocky? Sambil yang lain ya Bapak Ibu ya. Iya, betul kan? Jangan-jangan khotbah kita nggak urapan. Soalnya pernah dibilang khotbahmu kok nggak urapan. Bahkan doamu itu loh nggak urapan. Wah, ini kan repot ini. Ya, konteks orang berbicara tentang urapan itu kan berbeda-beda. Pada saat orang dia mengidolakan urapan dan juga pengurapan, itu berarti kan condongnya dan paling utama di dalam hidupnya adalah diurapi menjadi berkat. Tidak diurapi tidak akan mungkin menjadi berkat. Berarti yang lebih penting bagi dia adalah pakai minyak urapan atau urapan itu lebih penting daripada firman yang disampaikan. Nah, ini bisa berbanding terbalik. Kita mau condong utamanya ada urapan atau kita mau lebih condong pada firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih penting itu adalah kita apakah tahu bahwa pada saat orang itu diurapi, dia lebih kudus, dia lebih layak, dia lebih benar ketimbang dengan orang yang tidak diurapi. Nah, itu pertanyaan yang paling penting bagi kita ya. Jadi pada saat orang itu secara kasat mata diurapi atau tidak, itu berbicara tentang divine, berbicara tentang Allah yang mengurapi, Allah yang memperkenankan dia. Jadi tidak perlu menjadi pertontonan di hadapan jemaat diurapi atau enggak, atau pakai media. Jadi kalau sampai pakai media ada minyak atau enggak juga, berarti kan kita sudah lagi mencondongkan hati pikiran semua kepada media itu.
dibanding dengan firman Tuhan yang mau disampaikan. Karena di dalam perjanjian lama juga semua yang diurapi belum tentu langsung pakai minyak urapan dan sebagainya. Tapi kan yang paling penting adalah Roh Kudus yang menuntun pengkhotbah itu untuk dia menyampaikan firman Tuhan. Banyak juga yang memakai minyak urapan atau mengalami urapan ya, yang tadi Pak Tim sampaikan, khotbahnya belum tentu mengubah. Tapi banyak juga yang tidak memakai atau diurapi seperti secara kasat mata malah mengubah. Jadi kita tidak bisa memakai patokan itu. Kalau saya secara pribadi, kalau Bapak Ibu tidak setuju boleh kita berdiskusi. Seperti itu. Ya, oke, terima kasih Pak Rogi. Jadi khotbah yang urapan bukan pakai minyak urapan, akhirnya otomatis khotbahmu urapan, bukan ya Pak Rogi ya? No. Iya, aneh-aneh ini orang Kristen sekarang, Tadi, Tuhan masa gini itu ya. Makanya, Oke. jadi bisa aja dia utamakan urapan daripada ya the word of God. Jadi dia tidak mengerti, dia mau sampaikan apa begitu. Nah ini jauh lebih penting persiapan itu. Ya, oke. Ya, Kalau jadi saya intinya tidak bisa jawab, tidak mengerti, Bapak Ibu bisa lengkapi saya. Saya juga lagi belajar. Ya, saya tidak mau tahu. Ya, walaupun gelarnya Kalau saya tidak MTH. tahu, Pak Tim, saya kalau tidak tahu, saya secara jujur di hadapan Tuhan dan juga rekan-rekan, saya akan katakan saya tidak tahu, mohon maaf. Ya, jadi MTH Tapi saya itu, akan pelajari. Ya, MTH itu harusnya maha tahu ya. Oke, ya, terima kasih Pak Rogi. Ya, jadi khotbah yang urapan sebenarnya kalau khotbah Kristus, nah itu pasti urapan. Ya. Kalau khotbah yang lain namanya tukang jamu, saudara-saudara. Oke, ada pertanyaan dari chat. Dari Pak Yusak Cipto Santoso. Dari macam-macam khotbah yang lebih berkuasa dan mantap, khotbah yang bagaimana Pak? Khotbah narasi, topikal, atau ekspositori, atau yang mana Pak? Ini dulu Pak. Oke. Baik. Minggu depan saya akan bahas itu Pak. Pak Cipto. Jadi kan jenis khotbah. Jadi gini, nanti saya sedikit ya gambar hari ini. Rotinya Holland, rotinya Bon Ami, kemudian rotinya Sari Roti itu idolanya kan beda-beda nih orang-orang. Tapi sama-sama roti, nah iya sama-sama roti. Nah siapa nih yang suka siapa nih? Saya penyuka roti Holland. Pak Tim belum tentu. Pak Tim bilang roti Brito lebih enak. Nanti saya akan sampaikan ya khotbah yang mana. Yang pasti saya ingatkan kepada kita, khotbah itu adalah sebuah media untuk kita bisa mengerti firman Allah. Ya, media adalah sebuah ilmu yang kita bisa pelajari untuk mengantar kita. Maksud firman Tuhan seperti ini. Ya. Untuk tahu lebih lanjut nanti saya akan sampaikan minggu depan Pak Cipto. Terima kasih. Oke, ya minggu depan jawaban tuntasnya, saudara-saudara. Lalu ada lagi dari Bu Jena. Malam Pak Rogi, saya terberkati malam ini dengan uraian yang sudah dipaparkan. Saya mau tanya bagian-bagian penting dalam berkhotbah, ada 5 tadi itu, pendahuluan itu ya, saudara-saudara. Itu sudah pasti harus ada unsur-unsur tersebut ya. Apakah isi khotbah harus urut sesuai 5 hal tersebut, atau mungkinkah kalau tidak sesuai urutan tersebut? Ya, jadi atau patronnya itu Pak, 5 itu. Dari pendahuluan lalu terakhir penutup gitu. Bagus sekali, Bu. Pertanyaannya baik ya, Bu. Untuk kelas Bu Yena juga kebetulan saya kenal. Beliau ini orang yang cinta Tuhan luar biasa. Bu Yena ini pertanyaan untuk orang awam yang sangat baik ya. Kalau ditanya bagian-bagian penting dalam berkhotbah 5 itu sudah pasti harus. Absolutely, Bu. Tidak boleh tidak. Karena jujur aja kalau khotbah, ada yang khotbah dari A sampai Z, itu dia kayak seminar atau dia ngajar. Semua bahan teologi dia sampaikan ya tanpa ada unsur praktika, tanpa ada ilustrasi sama sekali, atau enggak terbolak-balik, itu juga enggak baik. Ya. Atau enggak ini orang enggak ngerti. Ini tiba-tiba sudah dikonklusi. Ini tiba-tiba ini di bagian mana nih, bingung.
Jadi ini alur itu jelas waktu disampaikan firman Tuhan itu orang sudah ngerti. Ini alurnya ini. Dan tidak boleh hilang salah satu. Urutannya menurut saya yang saya pelajari sekian lama harus seperti itu. Jadi bukan bukan isi baru pendahuluan, bukan. Pendahuluan itu pengantar. Oh iya, tadi saya lupa sampaikan Pak Tim. Jadi ada 5 bagian itu. 5 itu harus dibagi, introduksinya 2 menit atau 2,5 menit. Nanti endingnya, konklusinya juga 2,5 menit aja. Sisanya di dalam Alkitab Logos, itu the word of God, itu umpama 5 menit. Kemudian 5 menit lagi itu ilustrasi, dan 5 menit lagi itu aplikasi. Kalau dia pakai 2 poin berarti kan 5, 5, 5, 5, 5, 5 berarti 35 total. Nah, tujuannya adalah supaya khotbah itu rapi. Atau kalau umpama dia khotbah 25 menit saja dan tanpa poin, ya bisa diatur. Pokoknya introduksi dan juga konklusi itu porsinya sama. Porsinya sama. Jangan sampai introduksi lebih banyak daripada isinya. Orang nggak tahu nih. Waktu dia masuk preposisi itu sudah kelihatan bahwa oh dia akan sampaikan ini bagian isinya. Saudara, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini Paulus berbicara tentang itu dia sudah mulai masuk the word of God ini di situ. Lalu setelah itu dipaparkan harus siapin ilustrasi berkaitan dengan ayat itu. Kemudian terakhir dia harus sampaikan aplikasi untuk kehidupan, aksinya bagaimana bagi jemaat. Evaluasinya bagaimana untuk jemaat. Tantangannya apa untuk jemaat. Harus ada, Bu. Kalau pertanyaan apakah isi khotbah harus urut sesuai 5 tersebut? Yes. Menurut saya demikian. Nggak bisa dibolak-balik, Bu. Jadi jangan sampai ilustrasi duluan baru the word of God. Itu namanya exegesis. Jadi pikiran kita yang kita masukkan di dalam Alkitab, bukan Alkitab yang kita tarik baru kita terinspirasi dalam pemikiran kita. Itu namanya exegesis ya. Harusnya exegesis. Ya, kira-kira begitu Pak Tim. Ya, oke, terima kasih. Ya, ini terkait dengan renungan 5 menit, Pak. Nah, ini baginya kan susah. Kalau 5 menit berarti 1 menit semua ini. Dari 5 bagian khotbah. Rasanya kalau 5 menit itu dia harus bisa, Pak. Maksudnya gini, dia paparkan otomatis. Rasanya sangat jarang ya kalau umpama 5 menit saja. Dia baru baca ayat aja sudah sekitar 1 menit sampai 2 menit ya. Otomatis kalau dia sampaikan renungan 5 menit, itu namanya renungan bukan khotbah. Bedakan antara renungan dengan khotbah. Kalau khotbah harus ada 5 bagian ini. Kalau renungan itu tidak ada bagian ini. Renungan dia hanya bisa aja begini. Dia sampaikan Alkitab, kemudian dia sampaikan menurut ayat ini berbicara apa dan langsung aplikasi boleh. Kalau 5 menit. Atau 1-2 quotes berkaitan dengan ilustrasi. Jadi 5 menit pun bisa 30 detik di awal itu introduksi, 30 detik akhir itu konklusi, tengah-tengahnya itu kita pepetin dengan the word of God, kemudian ilustrasi dan aplikasi. Why not? Bisa. Tapi itu bagi saya adalah renungan, bukan khotbah. Renungan ya sekedar ya sampaikan. Tapi kalau khotbah enggak bisa main-main. Khotbah tuh bagi saya di atas 15 menit. Oke. Ya, terima kasih. Silakan yang lain Bapak Ibu, Saudara. Kita sudah membuka dengan bertanya. Saya mau tanya sedikit, Pak. Ya. Menyambung dari ini pertanyaannya Pak Yusuf Cipto sebenarnya. Ya. Tapi kan ini minggu depan ya akan dibahas jenis-jenis khotbah itu ya. Ekspositori, narasi, dan topikal. Nah, dari kalangan gereja tertentu itu cenderung lebih ke topikal. Lebih cenderung ke topikal dan makanya kita istilahkan dia itu khotbah konkordasi. Arti dia cari topik apa, kemudian cari apa di ayatnya yang cocok gitu ya.
Sampai kadang-kadang itu apa ya istilahnya kalau dalam mencocok-cocokkan cocokologi atau gatukologi istilahnya kayak gitu ya. Karena dia cari ayat-ayat asal comot ayat aja karena dia ambil topikal. Nah, rupanya itu berkaitan juga dengan yang tadi Bapak Pak Rogi bahas tentang persiapan. Ya. Itu tentang bahan dan sebagainya. Nah, itu bagaimana Pak? Kalau kita khotbah dan gereja-gereja tertentu dan populer lebih banyak seperti itu daripada yang ekspositori yang makan waktu harus mengeksegese, sementara topikalnya buka aja konkordasi gitu sudah jadi gitu. Nah, rupanya itu dia lebih fokus kepada apa mungkin secara ilmu komunikasinya bagus memang, sehingga kuat di komunikasi dia. Tapi secara persiapan bahannya ya begitulah jadinya. Itu bagaimana khotbah seperti itu Pak Rogi? Ya, terima kasih. Ya, saya sekali lagi tekankan bahwa setiap khotbah itu kan kita harus berbicara tentang waktu yang kita siapin. Nah, secara jujur saja, saya harus akui bahwa khotbah topikal itu adalah khotbah-khotbah yang bukan remeh ya, bukan mudah, tapi dia lebih sedikit ringan dari khotbah-khotbah yang lain. Tapi bukan berarti porsi ringan itu dia tidak berusaha untuk bisa mengekspos itu. Sekalipun dia melihat perikop-perikop atau korrespondensi yang lain berkaitan dengan topik ini, belum tentu khotbahnya khotbah Alkitabiah. Harus lahir dari teks dan konteks. Jadi sekalipun khotbah topikal harus lahir dari teks dan konteks. Kalau tidak, itu akan menjadi khotbah yang ambigu, Pak. Begitu. No problem bagi saya kalau dia khotbah topikal, kecuali topikal itu ada khotbah yang dilarang atau khotbah sesat atau ajaran yang sesat, cara yang sesat. Ya, makanya khotbah itu dicoret. Tapi kebanyakan khotbah topikal ini banyak sekali disandang digunakan oleh para pengkhotbah khususnya di zaman pandemik ini, Pak Eki. Nah, sekali lagi, tapi kita harus belajar dan berangkat dari teks dan konteks itu. Kalau tidak, itu khotbah akan menjadi khotbah yang tidak berisi, khotbah yang tidak bermakna, khotbah yang bias. Begitu, Pak Eki. Ya, terima kasih untuk responnya, ya, Pak Eki. Eki. Tapi paling banyak yang diminati orang karena secara emosi dia bisa bisa menaikkan emosi pendengar gitu loh. Iya. Tapi secara Alkitabiah itu menjadi tanda tanya, apalagi kalau bicara teks konteksnya itu ya. Nah itu yang terjadi. Yang parahnya begitu, pengkhotbah dia tidak bisa mengekspos dengan baik teks itu. Ada khotbah yang bagus, Pak. Satu teks aja dia khotbah. Saya pandemik ini terakhir saya ambil 1, 2, 3 teks aja. Tidak lebih dari itu. Tapi di tengah-tengah khotbah itu saya lengkapi dengan ayat-ayat yang lain untuk memperkuat argumentasi. Tapi pada intinya tidak membuat jemaat, aduh kok bosan nih ayat ini terus. Soalnya kenapa khotbah di luar topikal itu membosankan seperti ekspositori, padahal itu khotbahnya bagus sekali ekspositori. Justru itu khotbah sangat tidak gampang dibuat. Karena para pengkhotbah zaman sekarang ini dia lebih banyak bermain di ayat itu dan dia hanya lebih banyak the word of God. Artinya bukan berarti the word of God itu porsinya harus dihilangin, tidak. Tapi tidak ada aplikasi, tidak ada ilustrasi. Jadi jemaat ini lihat dia sudah capek bekerja dari pagi sampai malam. Kemudian dia datang dia dengan ceramah. Kadang-kadang pengkhotbah itu tidak bisa membedakan antara ceramah, seminar, dan khotbah. Atau kuliah di kelas. Semua bahasa aslinya dikeluar no. Habis itu dia tidak jelaskan apa itu bahasa asli. Kayak contoh orang jelaskan blepo, orao. Blepo itu kan melihat sepintas. Orao itu dilihat
secara seksama, perhatikan baik-baik. Nah, itu bisa jadi ilustrasi seperti itu, contoh seperti itu. Kira-kira begitu Pak Eki. Jadi sekalipun khotbah topikal itu banyak diminati, tapi harus hati-hati. Itu apakah khotbah itu mengungkap teks dan konteks atau tidak. Sejauh kalau dia hanya mencomot ayat itu tidak menjelaskan teks dan konteks, no. Saya enggak terlalu setuju. Sorry. Jadi gatukologi ya. Ya itu dia. Gatukologi. Ya, terima kasih Pak Rocky. Ya, oke, makasih Pak Eki, Pak Rocky. Ya. Biar minggu depan kita tuntaskan yang itu ya, khotbah-khotbah itu, saudara. Ada satu lagi Pak, khotbah ngawur namanya. Khotbah ngawur. Khotbah ngawur Pak. Khotbah yang nggak jelas. Itu ya. Oke, satu lagi dari Bu Jena, setelah itu yang lain Bapak Ibu ya. Maaf bertanya lagi, apakah bisa diberikan contoh praktis untuk introduction? Itu kurang lebihnya seperti bagaimana ya? Jadi yang bisa dijadikan introduksi itu apa Pak? Apakah kesaksian boleh atau survei kita? Ya mungkin itu yang dimaksud Bu Yena. Oke. Pengalaman atau apa? Jadi yang termasuk pendahuluan itu Pak. Sebentar ya. Sebentar ya. Saya coba buka. Ini saya coba share screen. Nah, ini kan saya berbicara tentang, ini bisa lihat ya Bapak Ibu? Ya, bisa Pak. Saya ini berkhotbahnya dalam waktu 20 menit. 20 menit. Saya setelah baca ayat ini, yang temanya kan CCTV dari Tuhan. Mau enggak mau saya ini khotbah topikal. Saya mau mengawali khotbah dengan apa yang namanya pengertian CCTV. Ini bisa pendahuluan. Kadang-kadang kita hanya tahu CCTV itu apa, tapi kita enggak tahu apa itu CCTV. Tapi setelah itu, saya paparkan sedikit di pendahuluan ini. Apa yang namanya kata mengawasi ini, dan juga apa yang namanya kata safao ini. Safao ini punya pengertian sama dengan tujuan dari penciptaan CCTV ini, yaitu memantau keadaan sekeliling yang sudah terjadi maupun yang sedang terjadi. Nah, kemudian saya tanya di pendahuluan itu, kalau berbicara tentang mata Tuhan ada di segala tempat, apakah Allah ini mempunyai mata secara fisik? Kan jemaat langsung berpikir nih di pendahuluan. Apakah Allah punya mata? Oh, jawabnya tidak. Tapi kok Alkitab mencatat Allah itu mendengar, Allah itu melihat, Allah itu berjalan. Bunyi langkahnya terdengar oleh Adam dan Hawa di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-8. Apakah Allah juga manusia? Tidak. Baru saya masuk. Ini pendahuluan, Bu. Baru saya masuk. Di dalam Alkitab ada banyak sekali istilah yang menggunakan istilah bahasa antropomorfis. Nah, ini saya masuk di dalam isi khotbah. Seperti itu. Apa itu bahasa antropomorfis? Bahasa manusia yang menjelaskan tentang keberadaan Allah. Maka di dalam Alkitab kita seringkali menemukan istilah dengan Allah mendengar. Mata Tuhan ada di segala tempat. Kaki Tuhan berjalan. Tangan Tuhan memegang kita di dalam Yesaya 41 ayat 10 dan 13. Seperti itu Bu Yena. Ya, makasih Pak Rocky. Ya, makasih. Silakan yang lain, saudara. Nanti Atau setelah bisa pakai ini ilustrasi, Pak Tim. Ya, silakan. Bisa pakai ilustrasi atau quote atau yang lagi booming seperti sekarang ini, apapun itu bisa kita pakai. Yang penting nyambung dengan tujuan AK itu yang kita mau sampaikan. Ya. Gimana Pak Tim? Ya, oke, terima kasih.
Jadi banyak ya introduksi pendahuluan bisa macam-macam. Pengamatan ya yang ada di sekeliling bisa ya. Yes. Oke. Ya, terima kasih. Ada lagi silakan Pak Pendi, siap bertanya? Ya Pak, Silakan. malam. Ya, malam. Malam Pak Pendeta, malam Pak Dim, dan teman-teman Ya. semuanya. Pak, dari paparan standar khotbah yang bagus yang dipaparkan tadi itu Pak, kalau saya sudah keder Pak, ini standarnya kok tinggi sekali ya. Padahal kita tahu Pak ya, saya ini kan dulu kan di full gospel Pak ya. Nah teman-teman itu boleh dikatakan ya. Nah katanya orang yang bodoh akan dipakai Tuhan mengalahkan orang yang berhikmat katanya. Yes. Jadi mereka itu manggung aja Pak, nggak tahu bagaimana. Padahal yang dipaparkan Pak Rocky tadi ini kayaknya orang awam itu sudah nggak ada waktu untuk belajar sampai begitu ya Pak persiapannya ya Pak ya. Ya walaupun saya juga punya temen ya, dia punya persekutuan ya. Dia rajin sih, tengah malam tiap jam 2, jam 3 dia renungan sendiri. Nah, dia juga mimpin persekutuan, berarti ada jemaatnya. Saya nggak tahu ini apa dia itu mumpuni untuk kota atau mana, tapi ya mana-mana sih Pak. Ini menurut pengalaman Pak Pendeta, ada enggak ya orang-orang awam boleh dipakai Tuhan ya? Dalam arti khotbahnya bagus. Ya, ini menurut amatan Pak Ki bagaimana Pak? Ya. Satu hal yang paling penting awal, Bapak Ibu perlu tahu bahwa khotbah itu proses. Dan proses pasti kan butuh waktu. Ingat baik-baik, semua murid-murid di dalam perjanjian lama, di perjanjian baru maupun para nabi, yang Tuhan panggil itu, mereka tidak belajar khotbah dulu kan? Ada enggak yang sudah, pintar, kamu gara-gara kamu pintar ngomong, kamu bisa, kamu ngerti Taurat sing, kamu ikut. Enggak ada. Jadi semua itu dipanggil berdasarkan anugerah Tuhan. Itu dasar kita dipanggil untuk menjadi pengkhotbah. Nah kalau mau dibilang kualifikasi seorang pengkhotbah, memang pada umumnya harus seperti itu Pak Fendi. Cuman kalau seandainya orang awam mau belajar untuk berkhotbah, boleh saja dibimbing oleh pembinanya sebelum dia berkhotbah. Teksnya itu diperiksa dulu oleh pembinanya. Mau enggak mau, waktu ada tidak, harus menyiapkan waktu untuk membuat khotbah secara seksama dan secara teliti. Karena kita kalau bilang, oh enggak, saya enggak ada waktu, saya mau langsung khotbah, nanti umpama contoh maafkan, Pak Tim buat khotbah, teksnya begini, nanti aku yang khotbah, no, enggak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak sesimpel itu juga. Jadi mau enggak mau, kita harus otomatis mempersiapkan itu demi satu. Makanya Pak Tim nanti akan ajarkan ilmu hermeneutik, cara menafsir Alkitab. Makanya sampai saat ini saya lebih sah dan aminkan sampai detik ini. Mengapa pengkhotbah itu harus orang-orang yang lulus sekolah teologi? Karena yang lulus sekolah teologi aja belum tentu sampaikan firman Tuhan dengan baik dan juga benar. Yang belajar tiap hari. Nah, mereka secara institusional mereka sudah belajar firman Tuhan, tapi mereka juga harus belajar terus. Apalagi orang awam. Tapi jangan berkecil hati. Kalau memang baru belajar, banyak juga orang awam yang lebih pintar teologi daripada hamba Tuhan. Maafkan. Ada banyak. Tergantung kita upgrade diri atau enggak. Saya sekolah 2 tahun aja, belum tentu lebih pintar ya Bapak Ibu kok. Kalau saya malas baca buku. Kita satu mata kuliah 5.000 halaman harus baca. Nah, mau enggak mau buang waktu, harus siapkan waktu. Iya. Jadi satu proses. Yang kedua, harus bayar harga Pak Fendi. Kalau kita enggak bayar harga, bukan saya tuntut ya, tapi ini mau enggak mau harus. Saya yakin juga Tuhan Yesus pada saat dia menyampaikan khotbah di bukit, dia sudah belajar di usia 12 tahun, dia sudah belajar tentang Taurat. Waktu dia sampaikan khotbah, dia ada persiapan. Makanya waktu persiapan itu hubungan dengan Bapa. Kan selalu kita baca Alkitab, dia menyendiri, mengambil waktu sendiri. Itu pasti preparing. Pasti persiapan. Walaupun Alkitab tidak catat dia ada persiapan, Rocky. Enggak.
Tapi Tuhan Yesus pasti ada bergumul juga waktu dia menyampaikan khotbah di bukit, pasti ya. Yes. Dan juga kadang-kadang kita nih pengkhotbah manja. Maafkan saya, kita. Harus ada ini ya, mic ya. Mic-nya bagus, sound system-nya bagus. Kalau enggak bisa khotbah dengan baik. Lah, Tuhan Yesus waktu itu, Petrus KKR 3.000 orang bertobat pakai mic, pakai ini mixer apa? Berapa watt? 50.000 watt, 100.000 watt, enggak kan? Tapi khotbah semua orang bertobat. Yes. Jadi bagian kita adalah menyampaikan firman Tuhan. Bagian pendengar adalah mereka mengalami firman Tuhan. Bagian Tuhan adalah mengubah, mempertumbuhkan iman jemaat yang mendengar. Bagian kita adalah menyiram, menanam seperti Paulus dan Apolos. Itu dari saya. Apakah cukup menjawab atau masih belum Pak Fendi? Silakan bertanya lagi Pak Fendi. Boleh kita diskusi. Atau dari rekan hamba Tuhan yang lain silakan tambah, Pak Wanto, Pak Tim, boleh. Sangat memberkati kita pasti. Bapak Ibu yang lain yang sudah mengerti juga silakan. Ya, silakan. Ya, Pak. Kesimpulannya harus ada persiapan ya Pak ya, kalau gitu ya Pak ya. Yes. Nah, itu banyak yang hamba Tuhan datang ke gereja, khotbah ini tiba-tiba ada urapan masuk Pak, katanya saya harus khotbahkan yang ini. Itu bagaimana Pak menurut Pak Rocky? Sering Pak ganti topik. Tapi dalam khusus ya. Diganti topik. Tiba-tiba Roh Kudus bekerja. Suruh. Ya. Ada nggak gitu Pak? Topiknya berubah Pak pada saat sudah ada itu Pak. Urapannya berarti, datang lain Pak, gitu Pak. Ya makanya itu berarti orientasi pada urapan, pada pengalaman, sedangkan yang kita sampaikan tidak berorientasi pada pengalaman, tapi adalah firman Tuhan. Jadi para awal kita sudah siapkan firman Tuhan seperti itu, ya kita sampaikan itu. Jadi berarti kalau umpama ada urapan pas sampaikan firman Tuhan di pas hari Minggu, umpama pas hari H. Oh ada urapannya, temanya berbeda, umpama begitu. Berarti kan tidak perlu persiapan. Nah ini kan bisa tambah kacau. Tanpa persiapan. Khotbah yang sudah dipersiapkan saja belum tentu berkuasa, apalagi yang tiba-tiba begitu. Ini ngeri sekali. Ini saya gentar. Saya takut sekali. Makanya, tapi begini Bapak Ibu. Tidak terlepas kemungkinan tiba-tiba ya, yang pengkhotbahnya itu tiba-tiba dia sakit di mimbar, pernah diganti. Itulah fungsinya kalau kita belajar teologi, belajar Alkitab, para hamba Tuhan. Kan dia sudah tahu konteksnya. Baca dari mana dia setidaknya bisa khotbah tentang teks itulah. Karena dia sudah belajar Alkitab. Dibanding dengan orang awam yang tidak pernah atau jarang jarang baca Alkitab, tahu teks, konteks, sejarahnya seperti apa, cara tafsirnya seperti apa. Kemudian tiba-tiba disuruh khotbah, diganti khotbahnya. Karena ada urapan seperti itu. Wah ini tambah payah lagi. Tambah masalah lagi. Nah itu pertanggungjawabannya itu lebih besar loh di hadapan Tuhan. Yakobus bilang, wow, itu sangat itu. Wow, luar biasa tuh. Dosa karena lidah itu besar loh tanggung jawabnya. Kan enggak bisa ditarik lagi, yang kita ucapin enggak bisa ditarik lagi. Jadi tolak, mentah-mentah tolak. Enggak ada tiba-tiba begitu. Kalau begitu gereja, setiap gereja kalau pakai begitu maka bisa ganti-ganti terus nih temanya. Pak Rocky. Ya, silakan Pak. Pak Tim. Ya, silakan Pak. Iya, saya pikir lebih bijak kita nggak menutup kemungkinan memang Roh Kudus bisa bekerja seperti itu. Yes. Bisa. Tetap bisa, tapi ya kita perlu saling mengingatkan sesama hamba Tuhan. Bahwa ketika kita khotbah itu ada unsur mengajarnya. Kalau kita dengan bertanggung jawab penuh, persiapan, apa segala, saya pikir kita selalu ingat bahwa kalau menyesatkan orang itu dalam pengajaran, dalam mimbar, dengan kata-kata kita itu ada resikonya. Batu kilangan itu akan diikatkan di leher kita. Ada kemungkinan Roh Kudus bekerja, kita nggak bisa menutup itu. Yes.
Ada kemungkinan itu, kita nggak bisa menutup. Tetapi kita perlu mengingatkan sesama pelayan-pelayan, baik itu yang awam maupun hamba Tuhan, untuk dengan bertanggung jawab memikirkan itu. Kalau memang benar-benar ada gerakan Roh Kudus, memang itu, dan sangat jarang memang sih, ya itu terserah Roh Kudus yang bekerja. Tapi saya pikir kita selaku pelayan, selaku hamba Tuhan, memang perlu persiapan. Nggak ada khotbah pun kita ada persiapan, seperti yang disampaikan oleh Pak Rocky. Kita sering baca buku umum pun 1 jam, renungan-renungan pribadi kita siapkan. Nggak ada khotbah pun kita selalu mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan itu, supaya benar-benar ketika kita menyampaikan firman Tuhan yang seperti pedang bermata 2 itu benar-benar sudah menguduskan kita juga di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita sampaikan benar-benar membawa impact, membawa dampak. Itu seperti itu. Karena sepintar apapun, kalau kita nggak libatkan Roh Kudus di dalam penyampaian berita firman Tuhan, tentunya itu akan sulit kita harapkan membawa dampak, ya. Banyak orang-orang sederhana, banyak orang-orang awam juga bisa menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan khotbah dengan penuh wibawanya, karena memang ya itu tadi katakan sederhananya, memang benar-benar dia kudus di hadapan Tuhan, menyerahkan diri. Salah satu menyerahkan diri itu ya persiapan itu, persiapan apa yang sudah dilakukan, itu satu bagian dari tanggung jawab. Dan kalau memang Roh Kudus memang menggerakkan, saya pikir tidak ada masalah. Kita juga perlu taat, ya, dengan Roh Kudus yang bekerja itu. Itu mungkin seperti itu, Pak Tim dengan Pak Rocky. Silakan direspon. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wanto. Terima kasih Pak Wanto. Ya, memang kita yang pernah berkhotbah ketika diundang di gereja, memang bisa ganti memang. Tapi tidak terus-terusan ganti. Kalau terus-terusan ganti berarti dia punya khotbah unggulan yang di luar kepala itu hafal, Pak Rocky, ya. Ya, toh? Jadi ada sinetron film unggulan, berarti ada khotbah unggulan juga. Jadi ini yang benar-benar dikuasai gitu loh. Ya, ini yang dikuasai. Memang bisa, ya, karena kondisi jemaat kan seperti itu, bisa memang. Khotbah yang kita persiapkan, oh berarti ini sangat berat ini, wah nggak sesuai ini. Ya itu bisa. Tapi sekali lagi Pak Wanto tadi sudah pesan kita semua, ya, yang nggak sering-sering gitu. Ya, sekali-sekali ya Pak, ya, bisa, ya, seperti itu, ya. Ya, kita perlu memeriksa diri kita ketika itu terlalu sering juga. Kalau kita sendiri yang mengalami, ya. Jadi kita perlu berhati-hati, itu bagian dari tanggung jawab kita. Betul, ya. Ya, ini pengalaman kita yang sudah berkhotbah. Oke, masih ada Bapak Ibu, masih ada waktu sedikit lagi? Boleh saya mengajak diskusi satu hal, Pak Rocky? Ya, silakan. Saya sangat tertarik dengan pandangan khotbah narasi yang memang pada saat belakangan ini populer, dan lagi berkaitan dengan kondisi pandemi. Kita biasa menyampaikan khotbah itu kan banyak yang online, seandainya onsite pun sudah hybrid sifatnya, disiarkan. Ya, jadi kadang-kadang kita perlu pertimbangan waktu segala, ya, perhatian. Dan teori ini yang sangat menggelitik saya itu, bahwa khotbah yang menggerakkan itu adalah khotbah yang masuk ke ranah emosi. Dan itu yang paling mudah masuk ke ranah emosi itu adalah dengan narasi. Karena pengetahuan itu nggak menggerakkan orang. Pengetahuan nggak menggerakkan orang. Ditambah lagi pada saat sekarang, di mana era digital, pengetahuan itu sangat mudah didapat. Setiap orang bisa browsing. Dia mendengarkan khotbah-khotbah yang seberapa bagus pun ada semua di YouTube. Itu yang terjadi sekarang. Dan saya menggumulkan ini sangat menggelitik sekali. Jadi apakah perlu kita lebih condong ke khotbah narasi yang lebih menjamah ranah emosi itu, sehingga apa poin-poin yang kita sampaikan, baik itu amanat khotbah maupun amanat teks itu bisa jelek gitu masuk ke hatinya jemaat, dan ini yang menggerakkan, bukan pengetahuan. Banyak orang tahu banyak tapi nggak bergerak.
nggak ada eksekusinya dari apa yang dia tahu itu. Apapun tahu, apalagi kalau kita yang udah Kristen lama, yang Kristen keturunan, apal Alkitab semuanya, tapi nggak ada yang dilakukan, itu kan repot sekali. Dan bagaimana pandangan Pak Rocky mengenai khotbah narasi dari sudut aspek penyentuhan emosi itu? Terima kasih, Pak. Ya, silakan Pak Rocky. Ya, begini. Khotbah narasi itu memang kan selalu menyentuh perasaan pendengar karena akan bercerita. Nah, memang saya sebelum saya mengambil tema tentang khotbah kristosentris, saya sempat mengincip khotbah narasi. Dan ternyata memang 80-90% di dalam Alkitab itu banyak bercerita. Jadi banyak cerita-cerita Alkitab. Nah, masalahnya adalah tidak sesimpel itu bahwa khotbah narasi itu selalu menyentuh setiap pendengar. Sekali lagi, ini saya akan sampaikan minggu depan berkaitan dengan beberapa tipe khotbah. Nah, kebetulan Pak Wantoni ngajak kita diskusi tentang khotbah narasi. Khotbah narasi itu kan juga harus pengkhotbahnya mengerti apa itu khotbah narasi. Dia harus mengerti baik-baik historikalnya, gramatikalnya. Bukan berarti khotbah narasi itu tidak ada historikal, gramatikal, kemudian kesusastraannya, kemudian plotnya di mana. Nah, itu harus diramu. Nah, berkaitan dengan pendengar saat ini dia suka. Banyak juga yang ditulis oleh Pak Hari Sugianto yang rektor saat. Beliau kan tulis disertasi tentang ilustrasi khotbah. Jadi khotbah, ilustrasi khotbah yang narasi itu menolong jemaat untuk bisa lebih dekat dengan pengkhotbah dan merasakan pertumbuhan rohani. Dia tulis itu karena memang survei membuktikan, penelitian yang dilakukan bahwa orang-orang di mana-mana suka dongeng, suka cerita. Tapi sekali lagi saya garis bawahi yang Pak Wanto sampaikan bahwa tidak semua orang bisa berkhotbah narasi dengan baik. Dia harus mengerti cara berkhotbah narasi. Tapi bukan berarti dia hanya sekedar bercerita. Bisa saja saya bercerita di dalam ilustrasi khotbah. Sebelum saya tutup dengan ilustrasi pengalaman saya berjumpa dengan Tuhan atau apa, begitu bisa. Atau pengalaman orang yang mengalami kesulitan, itu sudah buat jemaat terpesona. Nah, apakah itu khotbah narasi? Belum tentu. Khotbah narasi itu kan sekali lagi saya katakan itu ada plotnya, ada historikalnya, ada gramatikalnya, semua harus disusun dengan baik. Dan itu ada khotbah narasi itu juga ada yang satu titik begini, pusatnya di sini. Dia khotbahnya terbalik begini, Pak. Putar gini. Jadi ilustrasinya, kemudian aplikasinya, kemudian preposisinya diputar begini sampai titiknya tuh berputar-putar, Pak. Nah, itu ada lebih rumit lagi khotbah seperti itu. Tapi yang pasti saya setuju dengan Pak Wanto bahwa khotbah yang narasi itu khotbah bercerita, kita memberikan ilustrasi tentang bercerita itu pasti menyentuh jemaat. Di balik itu saya lebih yakin bahwa pada saat kita mau menyentuh jemaat di dalam konteks pandemik juga khotbah apapun Tuhan bisa pakai untuk menyentuh jemaat. Yang pasti dia preparing well, kemudian juga di dalamnya Roh Kudus yang menggerakkan dia. Jadi bisa saja gini, ada 100 anak atau 100 orang yang mendengarkan khotbah kita. Yang satu menjadi marah, umpama ada 2 ya, yang merespon secara signifikan. Satu menjadi marah, yang satu itu dia menjadi berubah. Waktu dia mendengarkan khotbah itu. Marah karena dia merasa bahwa, wah ini memojokkan aku khotbah itu. Tapi yang satu yang berubah, dia merasa bahwa, wow ini berkat banget buat aku. Jadi berbeda-beda cara orang merespon khotbah itu. Jadi kalau mau dibilang semua suka khotbah narasi, kebanyakan orang iya. Tapi tidak semua. Bisa juga khotbah topikal, khotbah tekstual, khotbah ekspositori juga banyak yang suka. Masalahnya yang ramunya tadi belum tentu enak soalnya. Itu problemnya. Sehingga waktu dia mau sampaikan sudah enggak enak. Ya,
Terima kasih Pak Rocky. Saya juga menggarisbawahi begini Pak Tim, tadi juga ada disampaikan khotbah itu seperti seorang chef yang meramu satu menu makanan. Dan kita juga di pengalaman di dalam pelayanan-pelayanan, kita juga sering dengar dari rekan-rekan jemaat juga, majelis juga, yang menyampaikan kadang-kadang terlalu khotbah yang kita sampaikan terlalu tekstual, bahkan sampai bahasa-bahasa asli dikeluarkan yang bagi orang awam nggak terlalu ini ya, nggak terlalu penting sebenarnya, dan itu bisa kita masukkan di dapur waktu pengolahan itu. Waktu pengolahan kan mereka juga nggak perlu tahu lah. Yang penting penyajiannya enak, menarik, dan benar-benar berkualitas isinya. Yang pasti isinya firman Tuhan. Dan kemudian di dalam penyajiannya kan mereka nggak perlu tahu ini pakai jahe, pakai lengkuas, nggak perlu kita nongolin ini ada lengkuas ya di dalam, ini ada ini, seperti itu mungkin. Sehingga yang saya sampaikan tadi itu khotbah narasi itu begitu menarik. Nah, tapi memang perlu hati-hati waktu mengemasnya, memang benar-benar latar belakang firman Tuhannya itu memang sudah kita gali dulu, sudah kita dapatkan. Jadi menu yang kita sajikan benar-benar dari resep, dari bumbu-bumbu yang memang berkualitas. Mungkin istilahnya nggak ada pengawetnya lah, atau ya kadang-kadang bumbu-bumbu tambahan yang dari fabrikasi. Jadi seperti itu mungkin. Kalau yang ini yang saya tangkap dari ilustrasi chef tadi seperti itu. Jadi ya mungkin minggu depan kita akan bahas lebih dalam ya Pak Rocky ya tentang itu ya, narrative preaching. Ya, terima kasih Pak. Karena minggu depan saya paparkan secara umum khotbah ini, khotbah tekstual, khotbah perikop, khotbah narasi. Nanti saya akan bahas secara umum karena waktu juga tidak nutup pasti. Cuman ya begini Pak Wanto, saya setuju dengan Pak Wanto sampaikan dan beberapa hamba Tuhan juga menggarisbawahi. Kalau khotbah itu jangan ngajar di kelas, seperti ngajar di kelas, jadi ungkapin semua bahasa aslinya. Tapi saya harus jujur di hadapan bapak-bapak sekalian, bapak ibu sekalian, kadang kalau saya merasa bahwa itu perlu untuk saya sampaikan bahasa aslinya, saya sampaikan, tapi saya jelaskan secara ilustrasi. Contoh ya, 70 kali 7 kali mengampuni. Kemarin saya lihat Pendeta Philip Mantova, dia tidak memaparkan itu. Dia bilang itu hanya sekedar sesuatu yang indah kalau kita bisa mengampuni. Nah, dia sampaikan begitu. Itu memang tidak salah kalau kita bisa mengampuni. Tapi boleh menyampaikan ini. Kalau kita bisa mengampuni 70 kali 7 kali, itu 1 kita mengampuni, 2 kita mengampuni, 3 mengampuni, sampai 490 kali kita mengampuni. Itu indah. Nah, that's it. Hanya dia sampaikan itu. Tapi saya pernah berkhotbah dari itu. Saya katakan begini. Itu adalah, kalau dari bahasa aslinya memakai kata heptokontakis. Artinya adalah countless. 7 kali 70 kali itu bukan 490 kali kita mengampuni. Tapi itu countless. Artinya tidak bisa dihitung. Tak terhingga. Nah itu kan menarik. Mau enggak mau saya harus ungkapin bahasa aslinya. Contoh seperti itu. Kalau memang dirasa perlu. Kalau tidak, ya tidak perlu. Kalaupun memaparkan bahasa asli, kita harus jelaskan ini konteksnya seperti apa. Dan jangan mempersulit jemaat atau hanya sekedar mengatakan seolah-olah kita, wih ini dia pintar ya. Dia bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Yunani. Oh, belum tentu dia hafal kok. Ya, kira-kira begitu. Saya setuju sama Pak Wanto, tapi di sisi-sisi tertentu kalau kita memang benar-benar mau compare, kadang-kadang kita perlu. Tapi para dosen juga jarang, yang pengkhotbah jarang, dia sangat menghindari istilah-istilah yang rumit, yang complicated di dalam khotbah. Karena jemaat tambah bertanya nih. Tapi sejauh dia bisa mempertanggungjawabkan, dia jelaskan secara detail, memberikan penjelasan dan juga ilustrasi tentang
kata itu, wah justru bagus. Bagus banget. Intinya bisa tarik ke aplikasi dan juga penerapan jemaat bisa bertumbuh. Bukan untuk show off. Itu aja. Ya Pak Tim, mungkin sudah lewat. Waktu sudah habis ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita sambung Senin depan ya, Bapak Ibu. Saya minta Pak Yusak Cahyono ada untuk mimpin dalam doa, Pak Yusak. Iya Pak, shalom ya. Oke, shalom. Yuk silakan Pak Yusak. Mari kita berdoa. Kita akan mengakhiri pelajaran kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang luar biasa pada malam hari ini. Kami boleh belajar. Kami percaya Tuhan setiap pelajaran hari ini menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Berkati Bapak Rocky, berkati juga Bapak Timotius dan juga teman-teman kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan berkati dengan hikmat akal budi, kepintaran, kecerdasan Tuhan. Tuhan berkati juga dengan berkat kesehatan ya Tuhan, sehingga minggu depan kita boleh belajar lagi bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, kami serahkan semua ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita percaya, kita sama-sama katakan, amin.